sinergisitas pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menangani pandemi COVID-19 secara resmi dibuka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Biworo Yuswantoro, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yang mewakili Wakil Gubernur. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD DIY Bapak Anton Prabu Semendawai SH MKN. Jadi beliau ini ayahandanya teman saya kira pengacara terkemuka, namanya Asman Semendawai. Jadi kalau Bapak lihat wajah saya dengan Pak Anton Prabu seperti sama. Artinya apa? Saya kelihatan awet muda. Beliau kan generasi kedua dari saya. Yang saya hormati Bapak Trisno Agung SKM MKes yang mewakili Dinas Kesehatan DIY, juga Bapak Dr. Suryawan Raharjo dari Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yang nanti akan berbicara, Profesor Nikmatul Huda SHMU, Guru Besar Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia, juga kolega saya sejak lama, para wakil rektor, dekan, dan juga khususnya dekan Fakultas Hukum UII, dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Pak Keli, yang mengorganize acara ini bersama Vidya, serta para peserta seminar nasional sinergisitas pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 yang berbahagia. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di ruang ini, ruang yang megah ini, untuk mendiskusikan saya kira tema yang sangat aktual ya, terkait dengan upaya penanggulangan COVID-19. Mudah-mudahan tujuan dari acara ini yang diadakan oleh Universitas Widya Mataram ini mewujud ya. Dan acara ini juga kebetulan dikaitkan dengan Dies Natalis yang ke-38 Universitas Widya Mataram. Jadi Universitas Widya Mataram ini berdiri pada tanggal 7 Oktober tahun 1982. Sudah cukup tua, saya kira sudah 38 tahun itu kira-kira kalau kita bandingkan dengan perguruan nasional tertinggi tertua di Indonesia, UII, ini kira-kira di tengahnya. UII itu berdiri tanggal 8 Juli tahun 1945 dan itu merupakan perguruan nasional, negeri maupun swasta yang paling tua di Republik ini. Jadi tidak ada perguruan tinggi di Indonesia, Pak Birowo, Pak Trisno, yang bias natalisnya, yang miladnya lebih tua dari UII. Nah, kita di Widya Mataram ini di tengah-tengah tahun 82. Angkatannya kira-kira Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, itu berdiri tahun 81. Tadi ketika Bapak Ibu melihat, mendengarkan ya, lagu, himne dan mars, ada nilai-nilai yang diusung oleh Universitas Widya Mataram. Misalnya tadi filosofi memayuh hayuning bawono misalnya. Nah, apa yang kita lakukan juga terkait dalam konteks mengimplementasikan nilai-nilai itu. Bagaimana kita peduli, ya, bagaimana kita menjaga, bagaimana kita lebih mementingkan urusan-urusan yang terkait dengan orang banyak dibandingkan kita sendiri. Bagaimana kita hidup damai di tengah-tengah alam, lingkungan, buana yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Dan juga Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai yang sama, hampir sama dengan Pemda DIY Widya Mataram ini, karena yang dimiliki oleh Keraton Jogja, yang terkait dengan misalnya nilai
Sawiji, Girget, Sengguh, Oraminggo, dan sebagainya. Dan beberapa lain yang disampaikan di dalam lagu himne tadi. Nah, jadi tema kita ya, terkait dengan bagaimana kita menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, saya mohon izin, walaupun saya porsinya untuk sambutan, ya, saya akan memberikan beberapa data ini Pak Anton, ya, Pak Biro, Hikmah, ya, terkait dengan COVID ini. Saya ekonomi. Nah, ekonomi itu selalu bicara dengan angka-angka. Data is solution. Data itu solusi. Jadi kalau kita ingin membicarakan sesuatu, ya kita perlu datanya. Kalau datanya itu sampah, ya kebijakannya sampah, Pak Anton ini. Ya. Jadi garbage in, garbage out. Ya, saya kira Pak Suryawan, saya kira juga yang dosen juga tahu, paham lah gitu ya. Ekonomi, hukum ya. Hukum, ya. Jadi karena itu saya akan mulai berbicara dengan data tentang COVID-19. Silakan buka misalnya. Saya semalam membuka siang kemarin ya data World Matters ya, tentang COVID sampai kemarin. Berapa banyak yang terinfeksi? Ada 42 juta lebih. 42 juta yang terinfeksi. 42 juta Bapak Ibu sekalian, kalau ingin membayangkan berapa banyak sih 42 juta itu, bayangkan penduduk Australia itu hanya 25 juta. Satu benua hanya 25 juta. Jadi hampir 2 kali penduduk Australia itu kalau kita pindahkan yang COVID dunia itu sudah hampir mendobling penduduk di benua Australia. Begitu banyak yang terkena. Yang meninggal 1.142.942. Berapa banyak itu? Bayangkan, kalau mau bayangkan Pak Anton, saya kira penduduk kota Jogja itu 430 ribuan kira-kira. Penduduk Kulon Progo juga saya kira 430 ribuan. Jadi 2 kali penduduk ini pun yang terinfeksi lebih banyak dunianya. Jadi kalau pindahkan itu wah sudah penuh gitu ya. Kulon Progo, kota Jogja nggak cukup bahkan. Karena dijumlahkan hanya 800 dari 1,1 juta. Nah, ya, itu yang meninggal di dunia. Nah, bagaimana kita melihat data Indonesia dari sumber yang sama, World Matters. Yang terinfeksi di Indonesia itu sudah 377.541. Kalau dibuka sekarang pasti sudah pertama. Trennya naik. 377.541 yang terinfeksi positif. Jadi hampir sama dengan total penduduk kota Jogja atau lebih, ya hampir sama ya. Yang meninggal sudah 12.959. Itu Indonesia. Nah, bagaimana dengan Pemda DIY supaya nanti pembicara dan juga penanggap bisa merespon ini dalam konteks betapa urgensi ya, sinergisitas pemerintah pusat dan daerah. Tentu ketika memilih ini ada beberapa discussion question yang muncul dari panitia saya yakin. Nah, di DIY itu tolong saya dikoreksi kalau salah Pak Biro. Kalau kita lihat misalnya Pak di DIY itu sampai kemarin itu yang terinfeksi 3.434, yang meninggal 88. Tentu ada yang sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan angka-angka itu, dengan mapping mereka yang terinfeksi, mereka yang meninggal dunia, yang bisa saja untuk Indonesia sering dikatakan, mohon maaf Pak Biro, ya underreporting, underestimates. Bahkan internal kita sendiri sering berdebat. Is it the data accurate? Is it the data correct? Nah, padahal saya mengatakan data is solution. Nah, ini satu persoalan sebetulnya ya. Tapi kita berasumsi sajalah ya, bahwa data kita itu walaupun debatable ya juga comparable juga. Nah, jadi kita terima saja ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, angka-angka yang saya sebutkan tadi untuk kasus Indonesia itu jauh di atas yang ada di negara yang menjadi asbabul nuzulnya, dari sumbernya COVID pertama kali di Wuhan, Cina, Tiongkok. Sampai kemarin datanya ketika saya lihat dari sumber yang sama, itu di Cina itu hanya 91.000 yang positif.
dan hanya 4.746 yang meninggal dunia. Bayangkan, jadi kita sudah 4 kali dari Tiongkok tadi, dari Cina yang dulu begitu menakutkan. Kalau orang yang datang ke sini, karena wah ini COVID, wah ini macam-macam naik tadi, ini virusnya itu ya. Ternyata mereka hanya 4 kali dari Indonesia. Yang meninggal pun juga mereka, bayangkan, kita sudah 12.000, Cina hanya 4.796 sampai kemarin. Dan Bapak Ibu sekalian, ini menempatkan posisi kita itu di Asia, kita merupakan untuk yang terinfeksi nomor 3 terbanyak, 3 tertinggi, di bawah India dan Iran. Bahkan untuk yang terinfeksi kita nomor 19 di seluruh jagat raya, di seluruh buana itu yang terinfeksi. Tapi kalau kita lihat yang meninggal lebih tinggi lagi, kita 16 ya. Wah, ini bukan untuk menakut-nakutin, supaya kita itu ya memberikan pencerahan supaya bagaimana ini tidak terus trennya, karena trennya masih meningkat. Jadi kita tingkat kematiannya itu yang nomor 16 tertinggi di dunia, padahal yang terinfeksi hanya nomor 19. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita semua di sini mengikuti perkembangan awal COVID ini. Saya yakin, saya sendiri juga, karena terpengaruh juga oleh pemimpin-pemimpin saya, pemimpin bangsa ini, tidak memperkirakan situasi seperti ini terjadi, tidak memperkirakan. Karena pada waktu awalnya saya kira baik pejabat di pusat, di daerah juga sebagian, tidak semuanya, itu memberi kesan seolah-olah kita itu memiliki ketahanan yang tinggi terhadap COVID ini. Oh, iklim kita mungkin tidak affordable untuk penyakit ini, untuk virus ini. Sehingga kita, wah, macam-macam lah. Saya kira beberapa sahabat saya di pusat juga memberikan statement yang sama. Saya pun menjadi aman. Saya pun jadi aman. Sehingga Pak Biro awal Maret, saya kira saya masih jalan-jalan bertugas. Saya masih keluar negeri. Saya masih keliling Indonesia. Ya, saya kira perjalanan terakhir saya itu ke rumahnya Prof. Mahfud tanggal 14 Maret. Dan saya masih bersalaman dan bercipika-cipiki dengan Pak Mahfud tanggal 14 Maret. Dan tanggal 15 Maret ada berita salah seorang menteri kita terinfeksi COVID. Dan baru ketemu Pak Mahfud juga, wah saya gelagapan juga, takut juga pada COVID. Ya kan ada menteri perhubungan kalau saya. Awal Maret saya masih ke Turki, masih ke Istanbul dan sebagainya. Karena saya merasa tadi, wah ini amanah Indonesia, insya Allah di iklim tropis dan sebagainya. Jadi nggak menduga. Masyarakat saya kira juga sebagian terpengaruh dari itu. Nah, faktanya ternyata tidak seperti yang kita duga di awal COVID ini. Keyakinan yang kita sangat tinggi, yang mungkin juga bahkan membuat kita overconfidence, gitu, berbuah yang menyakitkan. Kita sendiri kan baru menemukan mendeklarasikan bahwa COVID pertama itu pada tanggal 2 Maret, tapi permodelan dari epidemiolog dari UI mengatakan sebulan sebelumnya berdasarkan modeling itu sebetulnya Indonesia sudah ada. Nah, tapi tadi karena kita mungkin berpikir ini tidak terlalu bahaya, atau mungkin juga ada motif lain, pertimbangan lain, walau alam, sehingga kita baru mendeklarasikan itu pada tanggal 2 Maret 2020. Tentu risikonya macam-macam. Kita panik, dan bahkan negara lain juga panik dengan situasi Indonesia. Bukan hanya Indonesia yang panik, negara lain juga panik. Sehingga silakan buka data di internet, misalnya itu 59 negara, mungkin sekarang sudah lebih, beberapa waktu yang lalu menolak memberikan visa kunjungan bagi warga negara Indonesia, ditolak 59 negara. Ya itu hak mereka, karena mereka juga melihat ini kira-kira 1-2 bulan yang lalu, melihat fakta, loh kok Indonesia begini. Australia bahkan bulan Maret saya kira salah seorang menterinya itu sudah mendeklarasikan Indonesia ini nggak benar, terbuka akan disampaikan. Kalau gitu kita imbau supaya orang
Sari tidak berkunjung ke Indonesia. Itu Maret atau April. Salah satu menteri. Dan disampaikan di dalam sidang kabinet mereka. Kita nggak bisa protes. Kan mereka beropini ya bebas saja lah. Walaupun mungkin kalau bicara soal etika politik itu lain lagi. Tapi mereka berhak menyampaikan pendapat seperti itu. Nah, kita masih tenang-tenang, orang lain sudah khawatir. Karena apa? Ya itu melihat sikap kita pada. Nah, kita nggak tahu sampai kapan misalnya kalau Pak Keli mau jalan-jalan ke luar negeri itu nggak boleh, ke Malaysia pun nggak boleh, kan sampai kapan kita nggak tahu. Seperti hanya kita nggak tahu kapan vaksin ataupun juga COVID ini akan aman untuk kita semua. Saya kira kalau mohon maaf, tolong dikoreksi Pak Biro ya, kalau virusnya mungkin tetap sampai kapanpun barangkali masih ada. Ya. Tetapi apakah vaksinnya segera kita temukan yang sampai sekarang juga masih menuai konflik karena mohon maaf pemerintah saya kira sangat confident kita sudah ada virus sudah ada vaksin November akan segera kita lakukan untuk penyuntikan vaksin ini. Tapi tadi malam saya baca Pak Luhut di telepon presiden, kelihatannya mundur karena itu belum mendapat legitimasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita belum bisa berharap. Ini dan masyarakat kita sendiri tidak yakin. Celakanya masyarakat kita sendiri tidak yakin tentang vaksin yang diumumkan oleh pemerintah. Baca misalnya Kompas kemarin, silakan dibaca. Di beberapa negara ada survei global, Indonesia mungkin nggak masuk survei. Banyak masyarakat yang yakin dengan pemerintahnya. Saya lupa beberapa sebagian besar. Tapi ada juga yang nggak yakin seperti di Rusia, masyarakatnya nggak yakin dengan pemerintahnya. Nah di Indonesia tingkat ketidakpercayaan, tingkat ketidakyakinan atas vaksin yang dideklarasikan itu tinggi. Tolong nanti saya dikoreksi Pak Biro kalau saya salah. Tapi saya hanya membaca di Kompas yang kemarin data survei. Pak Anton yang wakil kita tolong dibaca apa itu saya kira. Menurut saya supaya kita melihat realitas yang perlu menjadi pemikiran kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita khawatir, kita panik sekarang ini? Mungkin ya. Tapi kita jangan membuat statement yang panik kalau ke publik. Tren masih belum menurun, masih terus meningkat. Ya walaupun kadang-kadang fluktuasi sedikit, tapi seret itu punya kita itu masih ke atas terus ya. Nah ini saya kira kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat saja. Semuanya punya kontribusi, ilmuwan juga punya kontribusi, pejabat juga punya kontribusi. Biasanya kan masyarakat awam, bagian besar dari penduduk Indonesia ini kan awam, tidak well educated seperti Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Sebagian besar hanya SMP atau SD pun tidak tamat. Sebagian besar kalau kita lihat dari angkatan kerja kita misalnya itu, ya tentu mereka ya tidak mengikuti perkembangan yang mengglobal. Paling dia statement dari presiden, statement menteri, statement Pak Camat misalnya, itu yang dia telan mentah. Nah karena kita barangkali di awal tidak begitu memberikan informasi yang tepat ya, sehingga kecenderungan meningkat ini masih terus terjadi. Jadi kita masih dilanda kekhawatiran karena kasus yang fluktuatif dan korban meninggal terus bertambah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Biro ini saya mungkin curhat sedikit. Ya. Saya merasa langkah-langkah kita di dalam mengantisipasi COVID ini agak lebih kendur dibandingkan saat awal. Saat awal ketika kita melihat seseorang itu ada indikasi COVID, langsung ditangani, diisolasi. Bahkan juga masyarakat di sekitar diberitahu seperti kasus yang pertama itu perawatan yang bebas ditanggung semua oleh pemerintah dan sebagainya. Kira-kira 2 minggu lalu di wilayah Sleman, di daerah dulu di mana saya pernah tinggal, di sekitar situlah. Tapi di tempat lain juga terjadi. Ada seseorang yang meninggal dunia. Dia punya catering. Indikasi COVID ada. Tentu dia dari meninggalnya di rumah sakit. Rumah sakit tentu juga tahu. Dan suaminya juga sakit.
dia meninggal, tidak di-announce. Masih banyak yang layak. Saya dengar pejabat, bukan pejabat, apa namanya, mungkin RT atau RW itu mengatakan nggak enak untuk mengannounce. Pokoknya ada masyarakat berhati-hati sendirilah. Ini ketika sang ibu meninggal, sang suami masih di rumah sakit. Saya mengenal orang itu. Nggak lama kemudian menantunya meninggal. Beberapa anggota keluarga di rumah sakit sudah COVID jelas, COVID jelas. Tapi juga tidak artinya ada usaha yang betul-betul seperti waktu awal itu terjadi. Baru setelah itu diberitahu supaya masyarakat begini-begini. Kalau dulu kan langsung ada tracing begitu ya, kemudian mereka ditangani betul, diperiksa semua. Sekarang relatif sudah bebas saja. Saya nggak tahu apa ini yang namanya itu yang saya lupa namanya itu, strategi ya supaya imunitas apa namanya, herd immunity. Apa itu strateginya walau alam. Tapi saya melihat, tolong saya dijelaskan. Nah, apakah itu memang kelalaian ataukah itu memang policy kita? Nah, tapi itu bagi saya, mungkin bagi sebagian itu mengkhawatirkan situasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke topik kita ini, dalam kondisi demikian saya kira sangat diperlukan kekompakan dan keterlibatan semua pihak dengan arah kebijakan yang sama. Nah, karena apa tema ini muncul? Saya kira karena di tengah ada kebijakan-kebijakan yang dari pusat tidak sepenuhnya seiring dengan pemerintah daerah. Sudah dibatasi secara resminya. Juga perbedaan beberapa kebijakan antar daerah sendiri. Mohon maaf itu. Bisa saja misalnya kebijakannya sama tapi implementasinya berbeda. Saya berdialog dengan asosiasi di dalam kapasitas saya sebagai anggota Parang Bogor Projo misalnya. Ada keluhan, Pak, ini di provinsi begini, tapi di daerah ini begini. Atau ini Pak, kami menjalankan ini tapi provinsi tidak melakukan ini, sehingga kami nggak dipedulikan gitu ya. Karena ada ketidakkonsistenan pelaksanaan kebijakan. Jadi bukan hanya sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah, tapi juga Pemprov dan Pemkot dan Pemkap harus sinergi. Misalnya kita dalam soal pariwisata misalnya, silakan nanti Pak Anton, itu kan saya kira pariwisata itu kan menjadi leading sektor kita, betul. Pendidikan juga leading sektor kita juga, tapi kan semuanya amblas sekarang, negative growth sih. The only three positive growth. Apa itu? Misalnya pertanian, saya silakan. Kemudian teknologi informasi, tapi IT itu kan bukan masyarakat lokal. Yang satu lagi apa itu? IT, kemudian pertanian, yang ketiga saya lupa ya, apa kuliner atau apa itu. Ada yang, tapi sebagian besar itu tumbuh negatif. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, saya kira sering muncul perbedaan pandangan antara pusat dan daerah. Misalnya kita, yang bisa jadi karena terkait dengan politik juga. Misalnya bagaimana pemerintah DKI dan pemerintah pusat. Sebodoh-bodohnya kita yang intelektual bisa membaca. Ada aspek-aspek politik yang membuat kebijakan itu menjadi tidak jernih. Soal PSBB dan sebagainya. Wah, itu seperti tarik ulur. Saya kira kebijakan PSBB sudah bagus sekali diterapkan oleh pemerintah. Tapi menurut saya seharusnya keleluasan discretionary untuk melaksanakan, serahkan saja kepada daerah. Payungnya seperti ini PSBB. Tapi tidak harus lagi dalam prosedur birokrasi yang berpolemik untuk menerapkan itu. Karena harus lapor dulu. Oh, ke Kemenkes begini. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Nah, padahal kita ini kan payung, artinya kebijakan makronya sudah ada, implementasinya sudah serahkan kan. Wong ini kita sudah otonomi daerah, sudah desentralisasi sejak tahun 2001, ya. Masa semuanya masih harus ke pusat ya? Alasannya saya kan dengan Perpu dan sebagainya. Misalnya ini beberapa catatan saya ya. Ya, harusnya dalam kondisi seperti ini ya kita tidak lagi berpikir tentang politik ya, dan sebagainya. Seharusnya normatifnya itu. Faktanya saya kira di Amerika pun itu terjadi ya. Republik dan Demokrat juga kelihatan dalam konteks COVID ini Biden dan Trump itu berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri, saya kira dalam situasi di mana masyarakat belum tahu kapan situasi COVID akan berakhir setelah 8 bulan berlalu ini, seharusnya kebersamaan semua level pemerintah di tanah air, menurut saya semua sektor pemerintahan dan berbagai elemen yang ada di masyarakat harus kompak dan
bergerak secara terkoordinir untuk melawan pandemi COVID ini. Dalam konteks pemerintah, seperti saya katakan tadi, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tapi juga intra daerah sendiri perlu bersinergi. Jadi bersinergi dan dengan luasnya wilayah Indonesia ini, saya kira keluasannya juga kita perlu berikan kepada daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira banyak yang tersurat discussion, question yang saya lontarkan di dalam sambutan saya tadi. Kalau ada ketidakkompakan, mengapa ketidakkompakan itu terjadi? Nah, sebagai akademisi kita tidak hanya melihat masalahnya, tapi juga how to solve the problems. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasinya supaya hari-hari selanjutnya sinergisitas antara pusat dan daerah bisa terjadi. Nah, kita harapkan nanti forum ini bisa memberi jawaban tentang itu, ya paling tidak ya bisa memberikan ya kontribusi kecil yang muncul dari Universitas Widya Mataram yang mendeklarasikan sebagai kampus berbasis budaya dengan filosofi Memayu Hayuning Bawono seperti disampaikan oleh Himna tadi. Ibu dan Bapak sekalian, saya mohon maaf saya agak panjang sedikit menyampaikan sambutan ya, setengah keynote ini untuk membantu Pak Biro ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.